Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nailinar A dalam acara Bedah Opini. Acara ini ditayangkan secara live dari studio Lingkar TV. Lingkar TV merupakan TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin BSE dari Kominfo. Kami memiliki izin siar selama 24 jam yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Caranya mudah, cukup install dari Play Store kalian. Mudah bukan? Baiklah. Berbicara mengenai kontestasi politik yang bakalan kita jelang di tahun 2024 ini, sangat menarik sekali kalau kita bisa membahasnya dari perspektif anak muda. Nah, tapi memang tidak sembarang pemuda yang akan bisa berbicara mengenai perpolitikan. Karena itu saya akan mengundang salah satu aktivis dari organisasi, masih muda tentunya, karena kita mau menjaring seorang anak muda. Kita akan menggali lebih dalam mengenai manfaat organisasi, antara input dan outputnya seperti apa. Nah, sudah duduk bersama saya, beliau adalah Kak Salman ya, kita bisa manggil Kak Salman. Kak Salman ini memiliki jejak organisasi. Rekan Salman aja. Apa? Rekan Salman. Oke, baiklah, dia suka dipanggil rekan Salman. Saudara. Jadi kita akan memanggilnya dengan rekan Salman. Seperti bisa dilihat di depan layar televisi Anda, dia masih sangat muda sekali. Tapi biarpun masih muda, pengalaman politiknya cukup tinggi. Dan dia juga memiliki jenjang track record di organisasi yang cukup panjang. Terakhir, saat ini dia menjabat di PP IPNU Jakarta Pusat ya, sebagai sekretaris pers penerbitan. Ya. Selain itu dia juga ngerangkep, nggak cukup satu aja, dia juga ngerangkep di PW-nya PW IPNU ya. Iya. PW IPNU Jateng selaku bendahara. Oke, kita akan sapa dulu rekan Salman. Siap ya, Kak. Apa kabar rekan Salman? Alhamdulillah baik. Gimana, Kak? Dunia perorganisasian aman rekan Salman? Sejauh ini masih aman-aman aja sih. Jadi saya aktif di organisasi itu sejak tahun 2010 ya, di IPNU ya utamanya. Iya, di IPNU. Sampai sekarang ya sudah 13-an tahun lah kira-kira. Mungkin bisa sharing sama pemirsa Lingkar TV ini sebelumnya perjalanan organisasinya di IPNU. Mulai mungkin dari apa, mulainya dari apa sampai terakhir saya juga memiliki catatan bahwa pernah menjadi ketua IPNU juga ya. Nah, mungkin bisa diceritakan perjalanannya. Iya, baik. 2010 itu saya udah mulai masuk di IPNU. Iya. Saat itu di desa di Ranting, kalau istilahnya di Ranting, nomenklaturnya. Di Ranting tahun 2010 masuk jadi anggota, terus 2011 jadi dipilih kebetulan jadi ketua Ranting, ketua IPNU Desa Kertomulyo. Kemudian selang 2 tahun saya diajak untuk mengabdi juga di IPNU di kecamatan, istilahnya pimpinan anak cabang IPNU Kecamatan Tranggil. Jadi wakil ketua. Terus 2013 itu, 2015 diajak lagi jadi sekretaris PAC Kecamatan Tranggil. Terus kemudian 2017 itu masuk di cabang di kabupaten sebagai wakil sekretaris bidang kaderisasi ya. Baru tahun 2019 itu terpilih jadi ketua PC IPNU Kabupaten Pati sampai 2021 karena jenjang regenerasinya 2 tahun masing-masing periode. Kemudian 2020 berapa berarti ya? 2019 kan terpilih jadi ketua IPNU Pati. Menjabat sampai 2021. Terus kemarin 2022 diajak gabung juga di PW IPNU Jawa Tengah. Bertepatan dengan itu, akhir tahun 2022 itu PP IPNU ada kongres, kemudian bergabunglah kita di sana dan terpilih menjadi sekretaris pers masuk di struktural di situ. Itu boleh ya memang itu kan rangkap jabatan yang berarti di PW iya, di PP juga. Aturannya di PDPRT-nya boleh ketika yang satu pengurus harian, yang satu bukan pengurus harian. Oh begitu, baiklah. Jadi 13 tahun ini waktu kamu habiskan untuk organisasi IPNU. Iya. Seistimewa apa sih organisasi tersebut sampai betah 13 tahun di sana? Mungkin lebih dari pacar sih saya mikirnya IPNU itu. Makanya apa yang menarik dari berorganisasi di IPNU ini?
mungkin di awal-awal saya belum menemukan apa ya, saya kira organisasi ya sama kayak yang lainnya ya. Atau mungkin di situ Saya menemukan anggota-anggota pacar. perempuannya tuh cantik-cantik, potensi untuk mendapatkan jodoh yang bibit-bebet bobotnya tercapai Iya, mungkin. Atau mungkin yang lebih visioner lagi yang sekarang dimiliki oleh anak muda bahwa oh siapa tahu aku ikut organisasi itu nanti Iya. karirku di perpolitikan juga akan lebih mulus. Kita belak-belakan aja lah di sini, nggak usah Iya, kayak karena ini opini ya. iya Opini. betul Iya, gitu. iya, iya. Siap. Percuma disembunyikan karena aku ahlinya dalam membedah. Ya, yang pertama mungkin karena apa ya, mungkin pada dasarnya manusia kan makhluk sosial ya. Jadi Iya. saya suka berinteraksi dengan teman-teman, terus merasa lebih bermakna aja ketika bisa menjalankan program-program di organisasi itu, apalagi yang memiliki impact ke masyarakat, ke pelajar pada umumnya, itu memiliki rasa seneng aja rasanya. Sampai sekarang gitu, berawal dari situ sih. Dari situ dan merasa bahwa melalui IPNU itu hal itu lebih bisa tercapai gitu. Ya, saya merasakan itu. Apa sih yang dia ajarkan IPNU kepada kamu yang membuat kamu tuh merasa bahwa IPNU itu memang spesial dan berbeda dari organisasi-organisasi lain? Tentunya dalam 13 tahun ini banyak organisasi lain juga dong yang melambai-lambai, ayo dong gabung ke sini, gabung ke sini. Apalagi kita tahu ya, kalau organisasi kepemudaan itu banyak sekali krisis anggota. Dalam pengkaderan itu benar-benar sulit dan megap-megap ya kita. Kita tahu lah itu karena saya juga mantan seorang aktivis di organisasi. Nah, apa yang membuat IPNU itu semenarik itu sehingga bertahan di sana? Input apa sih yang kamu dapetin dari IPNU itu? Iya, karena IPNU itu adalah salah satu organisasi yang bergerak di ranah ideologi ya, karena dia naungannya jelas nih, Nahdlatul Ulama. Dan di situ ada banyak sekali banom-banomnya kan, yang di usia 13 sampai 27 tahun saat itu ya, sekarang sudah 13 sampai 24 tahun sejak periode ini. Organisasi yang bergerak di ranah ideologis ini memiliki spirit sendiri karena ada keyakinan sendiri. Ada satu statement dari beliau, Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama. Iya. Seperti ini, Mbak. Kira-kira kata-katanya. Barang sapa wonge sing gelem ngurmati NU, ngurusi NU, bakal tak anggap dadi santriku. Lan sapa wong sing dadi santriku sak keluargane saya doakan husnul khotimah. Tuh. Jadi itu awal dari motivasi bergabung dengan. Iya. Nah, setelah bergabung ngelihat dinamika perorganisasian pasti ada dong dinamika perorganisasian. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit ke pemirsa Lingkar TV dinamika-dinamika apa yang ada di dalam IPNU sehingga ya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri yang memang harus kamu taklukkan. Sampai kecamatan itu rasanya kan di situ saya dapat input banyak kan dari ranting kecamatan karena di situ ada kaderisasinya. Kita ada Makesta, awal pertama kali masuk organisasi itu ada pengkaderan awal namanya Makesta, masa kesetiaan anggota. Habis itu ada latihan kader muda, habis itu ada latihan kader utama. Ini kaderisasi formalnya. Kemudian ada kaderisasi non formalnya, latihan instruktur kayak gitu. Nah, setelah saya mengikuti lakmut, saya mendapatkan input yang kayak kayak gini nih, saya harus jiwa jadi. kepemimpinannya Itu muncul. Lebih mencorong kayak gitu ya, lebih cemerlang gitu. Apalagi 2017 itu saya dihadapkan pada realita karena saya aktif di kampus, nggak aktif juga sih, saya bergerak di kampus juga kan di Yayan Kudus saat itu. Ketemu banyak teman-teman IPNU juga dari Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Blora, Grobogan itu banyak banget. Dan dari situ mulailah kita banyak diskusi di situ dan saya melihat fakta-fakta menarik dari sana. Kalau daerah-daerah lain bisa kayak gini, kenapa Pati nggak bisa kayak gini ya? Saat itu baru ada 4-5 kecamatan yang baru aktif. Di Pati ini baru ada beberapa ranting gitu. Meskipun dulu kayaknya pernah aktif ya, aktif banyak. Namun saat itu 2017 itu saya melihatnya kok hanya ada 4-5 kecamatan ini yang aktif IPNU-nya gitu. Nah, habis itu baru mulai benar-benar muncul tadi muncul gairah untuk menghidupkan benar.
melanggengkan atau melestarikan lah ya, gitu di daerah-daerah gitu yang lain IPNU itu. Sampai sekarang udah ada berapa cabang? Sekarang full. Semua setiap kecamatan ada ya? Karena saat itu 2017 itu saya di Wasakaderisasi bersama tim, kemudian berinisiatif untuk menghidupkan semua kecamatan. Berjalan 2 tahun, terbentuk semua. 21 kecamatan full terbentuk. Oke, baik. Selain dari bisa mendapatkan itu tadi input berupa latihan-latihan kepemimpinan tersebut, mungkin juga apakah ada juga koneksi yang semakin melebar? Pasti banyak juga dong orang-orang politik yang menunggangi IPNU ini, kemudian mengiming-imingi sesuatu mungkin lah ya. Seperti itu ada juga ya? Ya, karena mungkin satu hal dan 2 hal ya. Satu organisasi kan udah memang apalagi di level kabupaten. Iya, apalagi kalau IPNU itu kan rata-rata anggotanya udah memiliki hak pilih kan pastinya. Pasti banyak koneksi juga dong yang paling pertama itu kita kerjasama sih sifatnya dengan stakeholder. Kalau di ranah kabupaten otomatis dengan Pak Bupati, dengan dinas-dinas kayak gitu. Mungkin juga ada senior-senior kita yang sudah mungkin di legislatif juga yang support kita juga kita kawal juga gitu kira-kira. Karena kan ada kriteria khusus atau enggak untuk mengawal? Aku akan mengawal ini, jadi ada kriterianya seperti ini gitu. Oke, jawabannya bisa dikip dulu sambil dipikir-pikir dulu gitu. Kriterianya seperti apa? Kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tapi kita ketahui lah kalau IPNU itu juga orangnya sering didekati oleh orang-orang politik kan gitu. Nanti katanya nggak boleh mengerucutkan nama kan?